Skuad mewah dan beberapa pemain bermain di Liga Top Eropa. Komentar pedas pelatih Argentina bikin semua orang melongo. Lionel Scaloni, parah sih kalau sampai gak lolos. Qatar merana, usai ancam akan bongkar aib AFC kemarin, sekarang mereka tengah diambang sanksi berat FIFA. Potensi ban dan juga diskualifikasi menunggu. Netizen, alhamdulillah, tapi kenapa bukan Arab Saudi sih? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia nampaknya sedikit menaruh beban untuk babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 bulan mendatang. Bukan karena tim lawan yang kuat, tapi lebih ke pemain itu sendiri dan gaya main yang diterapkan di beberapa pertandingan terakhir. Ya, kalau kita menilik skuad Timnas Indonesia saat ini, nampaknya boleh dikatakan kalau ini adalah skuad puncak atau dream team yang dari dulu diincar. Walaupun catatan kecilnya masih ada 1 atau 2 pemain yang belum ditemui kata sepakat untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Sebut saja Pascal Struijk dari Leeds United. Tapi rasa-rasanya, tim saat ini juga sudah mewah. Bahkan ada setidaknya 5-6 pemain yang bermain di Liga Top Eropa. Dan gak main-main, mereka juga bermain reguler di tim. Ada Calvin Verdong yang berlabuh dari Eredivisie ke Ligue 1 Prancis, lalu ada Kevin Dix dari Liga Denmark ke Bundesliga Jerman, dan ada Jay Itzes, Emil Audero yang akhirnya kembali bermain di Serie A Italia. Selain itu, nama-nama lain juga terpantau juga oke dan mumpuni secara karir. Sebut saja Justin Hubner yang berlabuh di Eredivisie bersama Fortuna Sittard, lalu Nathan Coaan, dan Dean James. Kalau Hilgers gak apa-apalah, kita hitung masih di FC Twente, walaupun sebenarnya dia juga mau pindah. Selain itu, divisi kedua Liga Inggris alias Championship juga diisi 2 pemain Indonesia, yaitu Ole Romeni dan juga Elkan Banggot, yang memang tidak mendapatkan panggilan lagi. Melihat skuad pemain yang bermain di Eropa saat ini, memang patut kita katakan kalau ini adalah skuad yang seharusnya sudah mampu bersaing di Asia dan juga bisa tembus ke Piala Dunia. Ya, walaupun kalian bilang kalau pemain diaspora Indonesia saat ini adalah pemain buangan dari Belanda yang gak mungkin dipanggil ke timnas atau pemain Grece, tapi setidaknya mereka juga punya CV bagus dan bisa bersaing di Eropa. Saat ini, Erick Thohir memang menyebut kalau tidak akan ada penambahan pemain diaspora lagi di tubuh timnas. Namun, nampaknya hal itu berlaku hanya untuk round 4 bulan mendatang. Kalau misalnya lolos Piala Dunia, bukan tidak mungkin PSSI juga bakal mencari pemain grade A lain untuk bermain di Piala Dunia. Selain itu, jika Indonesia sudah lolos Pildun, maka pemain yang kemarin masih bimbang untuk join, tentu akan langsung memantapkan hati bergabung. Ya, walaupun kalian akan bilang, buset, enak banget dong tinggal join dan gak merasakan perjuangan pemain lain dari round pertama. Ya, gak salah juga sih bro. Tapi kalau misalnya kita lolos dan pakai skuad sekarang full, rasanya memang susah bersaing nanti di Pildun. Kalau mau dibantai aja sih rasanya gak apa-apa, gak usah tambah pemain. Ingat bro, level Piala Dunia itu sangat tinggi. Hanya tim-tim kuat yang berada di sana dan seharusnya memang bersiap diri sebaik mungkin. Hal yang menarik saat ini adalah saat pelatih Argentina nampaknya sedikit memberikan komentar terhadap performa Timnas Indonesia. Ya, dia menilai kalau saat ini skuad Timnas Indonesia kian mengalami perubahan signifikan dari sisi komposisi pemain, pelatih, dan juga cara bermain. Argentina sendiri memang sempat datang ke Indonesia tahun 2023 lalu saat agenda uji coba di FIFA Matchday bulan Juni kala itu. Ya, saat itu Indonesia bermain melawan Argentina sang juara bertahan Piala Dunia edisi 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia kalah 0-2 saat itu, namun secara permainan Indonesia setidaknya masih bisa meredam Argentina. Dan lebih menarik, walaupun melawan juara Piala Dunia saat itu, Timnas Indonesia masih bisa melakukan 2 shot on target ke gawang Emil Martinez. Gak seperti, sudahlah, haha. Lionel Scaloni menyebut kalau Timnas Indonesia saat ini memang sudah berubah total. Rata-rata pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Dia menyebut, dengan skuad semacam itu rasanya memang wajar saja Indonesia lolos Pildun 2026 dan itu wajib. Menurutnya, sangat parah kalau Indonesia masih gagal dengan segala proyek besar yang dilakukan PSSI sejauh ini bersama Timnas Indonesia.
Pertama, saya harus mengatakan kalau pertemuan kami di tahun 2023 lalu tidak memberikan kesan apapun, tidak ada pemain mereka yang spesial saat itu, dan pertandingan berjalan kurang menarik saat bermain di sana, ucap Lionel Scaloni. Tapi saat ini mereka sudah berubah total. Banyak pemain diaspora yang bermain di Eropa. Itu membuat kekuatan mereka sulit diprediksi. Dan saya rasa mereka memang harus berada di sana Piala Dunia. Dan dengan segala proyek besar mereka bersama federasi, itu akan sia-sia jika gagal, tutupnya. Qatar merana, usai ancam akan bongkar aib AFC kemarin, sekarang mereka tengah diambang sanksi berat FIFA, potensi ban dan juga diskualifikasi menunggu. Netizen, alhamdulillah. Tapi kenapa bukan Arab Saudi sih? Usai sempat menolak opsi AFC kemarin soal pemindahan venue round 4, Qatar saat ini nampaknya tengah mendapatkan imbas dan dampaknya. Memang mereka sempat menyebut akan membongkar aib AFC jika tetap kekeh memindahkan itu. Namun saat ini angin seolah berbalik. Melalui intervensi dari FIFA, bahkan saat ini Qatar berada di ambang ban FIFA dan terancam didiskualifikasi dari round 4. Hal itu memang bukan tanpa alasan, saat AFC nampaknya juga tidak terima dengan pernyataan Qatar yang akan membongkar aib AFC kemarin. Walaupun saat ini Qatar menjadi salah satu sponsor besar AFC, namun nampaknya AFC tidak takut sama sekali kepada Federasi Qatar jika secara tiba-tiba nanti mencabut kerjasama sponsor di sana. Tapi ya, kalau misalnya Qatar yang di-ban, kurang menguntungkan juga sih buat Indo, karena mereka bermain di grup A bersama Uni Emirat Arab dan Oman, sedangkan Indonesia di grup B. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.